Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Siti Saada SE. Ibu akan mengajarkan pelajaran akuntansi dasar, di mana akuntansi dasar itu adalah salah satu pelajaran produktif atau pelajaran kejuruan untuk kelas 10 AKL atau 10 akuntansi. Ibu akan mengajarkan sebanyak 11 KD. Nah, nanti kita akan membahas selama 1 tahun ke depan dengan Ibu. Kita akan tahu apa itu akuntansi, apa fungsi akuntansi, juga siapa saja yang perlu laporan akuntansi. Jadi nanti kalian, Ibu akan persiapkan. Kalian akan bisa membuat suatu laporan keuangan secara baik dan benar. Dan ingat, walaupun kita sedang pembelajaran jarak jauh, tidak usah menjadikan kalian itu bingung. Justru kalian harus tertantang bahwa dengan pembelajaran jarak jauh ini, kalian bisa cepat memahami, cepat mengerti dalam pemberian materi dari guru. Baiklah anak-anakku, jangan lupa selalu bahagia, selalu gembira. Ya, jadi harus bersemangat. Karena kalau kalian tidak bersemangat, maka apapun kelihatannya akan selalu sulit. Oke, Ibu ucapkan selamat mengikuti materi pelajaran akuntansi dasar. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Ibu, yaitu untuk materi akuntansi dasar. Baik anak-anakku, untuk pelajaran pertama yaitu untuk KD 3.1, yaitu mengenai memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, sehingga nanti keterampilannya adalah mengelompokkan pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mulai dari pengertian akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja to account yang berarti memperhitungkan. Account diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi akun atau perkiraan. Nah, ini ada dalam arti luas. Nah, Ibu di sini hanya mengambil salah satu saja pengertiannya dari A3, yaitu dari American Accounting Association. Sebab selain ini juga masih ada pengertian akuntansi yang lain ya. Ada menurut Judge McFarland, ada menurut Bapak Sumarso SR, juga ada dari AICPA ya. Nah, di sini Ibu hanya mengambil satu saja karena intinya semua sama tentang pengertian akuntansi itu. Oke, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi tersebut. Nah, dari pengertian ini, Ibu akan ambil 3 ya. Satu adalah proses daripada akuntansi, itu identifikasi, pengukuran, dan komunikasi. Yang kedua adalah mengenai informasi ekonomi. Dan ketiga adalah mengenai pemakai informasi ekonomi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kegiatan akuntansi dalam satu periode tertentu dalam satu perusahaan. Nah, ini disebut dengan adalah kegiatan akuntansi yang tadi disebutkan di dalam pengertian ya. Satu adalah pencatatan atau recording. Kedua adalah penggolongan. Ketiga pengiktisaran. Keempat penyusunan laporan. Nah, inilah pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai seorang akuntansi nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah apa sih hasil daripada tahapan-tahapan tadi yang dibuat oleh seorang akuntansi? Nah, ini adalah hasilnya. Kita akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 5. Satu, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, neraca atau balance sheet. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Keempat, laporan arus kas. Dan kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan akuntansi? Satu, adalah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas, badan usaha, atau perusahaan, atau organisasi yang punya kekayaan sendiri, kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Kedua, melalui akuntansi tersedia suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan serta pihak berkepentingan lainnya. Selanjutnya, apa sih tujuan umum laporan akuntansi? Ada 4. 1. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Ini namanya pengecekan intern, sebab nanti disebut dengan ekstern. Intern artinya adalah semua yang berhubungan di dalam perusahaan. Oke, yang kedua, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Ketiga, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Keempat, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Oke. Tujuan kualitatif laporan keuangan. Masih ingat tadi ya, laporan keuangan ada 5 ya. Nah, apa sih tujuan kualitatifnya? 1. Relevan. 2. Cepat dimengerti. 3. Dapat diverifikasi atau sama juga diuji kebenarannya ya, verifikasi itu. Keempat adalah netral, kelima tepat waktu, dan yang keenam adalah dapat dibandingkan. Okay, next. Apa sih peran akuntansi dalam kegiatan usaha? 1. Untuk pengendalian keuangan. Kedua, untuk operasi perusahaan. Ketiga, pelaporan. Dan keempat adalah perencanaan. Ya. Ini peran akuntansi dalam kegiatan usaha. Artinya adalah dalam kegiatan usaha yang memang ada di dalam perusahaan kita. Nah, inilah peran akuntansinya gitu. Nah, pengendalian keuangan artinya kita bisa melihat bagaimana posisi keuangan kita dalam satu periode dari hasil laporan keuangan tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, operasi perusahaan. Maksudnya adalah bagaimana kita melaksanakan operasi perusahaan kita selama periode tertentu dari hasil laporan tersebut. Yang ketiga, pelaporan. Pelaporan itu artinya itu tadi, laporan keuangan yang kita buat. Nah, perencanaan, setelah adanya pelaporan keuangan, kita bisa menentukan perencanaan kita di masa yang akan datang untuk perusahaan kita. Selanjutnya, peran akuntansi bagi pihak manajemen. Nah, ini kan titik beratnya kepada manajemen. Kenapa sih, Bu, harus manajemen? Di sini yang kita bahas. Ya, karena manajemen adalah pihak-pihak intern yang dalam perusahaan ya. Dimulai daripada pemilik perusahaan ya, pimpinan perusahaan, para manajer, karyawan, itu ada sebutnya adalah pihak manajemen sebutnya atau internal ya. 1. Melindungi harta atau aset perusahaan. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang keempat, pengawasan kegiatan perusahaan. Oke. Nah, yang terakhir, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Masih ingat kan apa itu informasi akuntansi? Informasi akuntansi itu yaitu tadi laporan keuangan yang dibuat atau dikerjakan oleh pihak akuntansi di dalam satu perusahaan ya. Nah, ini laporan keuangan yang tadi yang 5 itu, Ibu ulangi lagi yang 5, masih ingat kan? 1 neraca, 2 laporan laba rugi, 3 laporan perubahan modal, 4 laporan arus kas, dan 5 laporan keuangan lainnya ya. Jangan lupa itu. Nah, nanti si laporan keuangan itu atau informasi akuntansi ternyata diperlukan oleh pihak-pihak yang memang memerlukan gitu. Yang pertama, investor. Siapa investor? Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya di perusahaan kita. Itu namanya investor, gitu ya. Yang kedua, pemilik dan calon pemilik. Siapa pemilik? Pemilik perusahaan adalah orang atau pihak yang memang dia yang punya modal terbesar di dalam perusahaan tersebut. Itu namanya adalah pemilik, gitu ya. Seorang pemilik, dia bisa menjadi seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan. Itu seorang pemilik ya. Kreditur beda dengan investor. Kalau kreditur adalah pihak yang meminjamkan modal kepada kita, perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan kekurangan modal.
Makanya dia meminjam modal kepada kreditur. Siapa kreditur? Boleh perorangan, boleh badan. Siapa badan itu? Biasanya adalah bank. Nah, sehingga nanti kita perusahaan akan punya hutang kepada si kreditur itu. Ya, sedangkan kita yang dipinjaminya disebutnya adalah debitur. Yang keempat, manajemen. Nah, manajemen itu bisa juga ke dalam pemilik, ya. Karena manajemen adalah pihak di bagian daripada si pemilik itu. Seorang pemilik boleh loh dia menjadi manajemen, tapi seorang manajemen belum tentu dia seorang pemilik. Keempat, karyawan dan calon karyawan. Nah, karyawan itu perlu informasi akuntansi untuk apa? Yaitu tadi, contohnya begini, kalau kita bekerja satu perusahaan, kita punya pertimbangan dong kenapa kita bekerja di perusahaan tersebut. Ya karena perusahaan tersebut bisa memberikan apa? Kelayakan dalam pemberian apa? Pemberian upah kepada kita, kesejahteraan kepada kita. Nah itu kenapa? Yaitu dari hasil apa? Dari hasil informasi akuntansi tadi. Gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk 5 laporan keuangan diberikan karyawan, bukan seperti itu, tapi dari informasi tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Gitu ya. Yang terakhir, keenam, pemerintah. Untuk apa pemerintah perlu laporan keuangan perusahaan atau informasi akuntansi? Yaitu untuk apa? Penarikan pajak atau untuk pencatatan statistik di Departemen Perdagangan nantinya oleh pihak pemerintah, ya. Nah, dari 6 pihak ini ada disebut dengan pihak intern, pihak ekstern. Yang disebut dengan pihak ekstern itu ada 3. 1, investor. Kedua, kreditor. Ketiga adalah pemerintah. Sedangkan pihak intern adalah pemilik dan calon pemilik. Yang kedua, manajemen. Dan yang ketiga adalah karyawan. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan 3.1, Ibu harapkan kalian mulai memahami apa itu pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, peran akuntansi, laporan keuangan, tahap-tahap pengerjaan akuntansi, dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang memberikan informasi akuntansi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian sudah mulai sedikit memahami apa itu akuntansi. Oke, baik anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang badan usaha. Ya, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di KD 3.2 yaitu tentang badan usaha. Terima kasih anak-anakku, kalian telah mengikuti materi akuntansi dasar yaitu KD 3.1 tentang pengertian akuntansi, fungsi akuntansi, tujuan akuntansi, juga pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Semoga kalian sekarang mulai memahami apa itu akuntansi yang akan nanti kalian pelajari selama 3 tahun ke depan. Baiklah anak-anakku, nanti kita akan ketemu lagi di materi 3.2 yaitu tentang badan usaha. Oke, jangan lupa selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu gembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.